Cara mudah membuat empek-empek dos tanpa ikan tapi rasanya tetap enak, kenyal, dan lembut banget. Halo Cika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu Ciki dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi hari ini saya itu mau bikin lagi empek-empek, tapi untuk empek-empekku kali ini itu beda dari yang kemarin. Kalau kemarin itu saya bikinnya empek-empek ikan tenggiri, kali ini saya itu mau bikinnya empek-empek dos tanpa ikan. Untuk bahan-bahan dari empek-empek dosnya ini saya pakai ada tepung terigu protein sedang. Ini saya pakainya sebanyak 17 sendok makan. Kemudian lanjut di sini saya mau siapkan juga bumbunya. Untuk bumbunya di sini saya cuma pakai ada bawang putih sebanyak 7 siung. Ini bawang putihnya saya mau haluskan saja menggunakan ulekan. Oh ya, sebelum tadi bawang putihnya itu saya haluskan, saya tambahkan dulu garam sedikit. Kemudian lanjut setelah halus saya mau sisihkan terlebih dahulu karena di sini saya mau siapkan wajan. Kemudian saya masukkan juga tepung terigunya tadi. Tidak lupa juga saya masukkan bawang yang sudah saya haluskan. Lalu saya tambahkan garam, micin, dan juga kaldu ayam. Lanjut di sini juga saya sudah siapkan ada air putih. Ini air putihnya saya pakainya sekitar 1 liter. Kemudian ini air putihnya langsung saja saya masukkan ke dalam wajannya tadi sambil saya campur dengan tepung yang sudah saya masukkan tadi. Dalam memasukkan air putihnya ini usahakan kita masukkannya itu secara bertahap supaya tidak ada tepung yang bergerindil, dan setelah kita rasa ini tepungnya itu sudah larut sempurna dengan airnya. Lanjut di sini kita tambahkan juga minyak goreng sedikit, kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai minyaknya itu tercampur merata. Setelah kita rasa minyak gorengnya ini sudah tercampur sempurna dengan tepungnya, lanjut ini tepungnya kita masak sampai tepungnya itu mengental, dan di sini itu kita masaknya menggunakan api kecil saja supaya tidak gosong. Dan singkat cerita ini adonan tepungnya tadi sudah matang sempurna, jadi langsung saja di sini saya mau pindahkan ke baskom. Kemudian lanjut ini saya mau dinginkan terlebih dahulu karena nanti ini adonannya saya mau campur lagi dengan telur. Oh ya, kalau ada yang bertanya kenapa sih harus adonannya itu dingin baru dicampur dengan telur, jadi jawabannya itu supaya kalau kita mencampur telurnya itu telurnya tidak matang. Jadi ini kita harus dinginkan dulu adonannya, kemudian setelah dingin lanjut kita tambahkan telur. Setelah kita tambahkan telur 1 butir, jangan lupa untuk kita aduk-aduk dulu adonannya supaya telur dan juga adonannya itu bisa tercampur merata. Kemudian setelah tercampur merata langsung saja kita tambahkan tepung sagu ataupun tepung tapioka. Kita lanjut menguleni adonan empek-empeknya ini menggunakan tangan saja seperti ini, tapi usahakan tangannya itu harus betul-betul bersih. Kemudian ini adonannya kita uleni sampai agak kalis seperti ini. Oke, sebelum kita mulai membentuk empek-empeknya, di sini saya sudah siapkan wadah. Ini wadahnya saya mau taburi dulu menggunakan tepung kanji. Kemudian lanjut di sini saya mau bentuk dulu empek-empeknya. Untuk bentuk dari empek-empeknya sendiri di sini saya cuma membentuk empek-empeknya itu 2 bentuk, ada empek-empek lenjer dan juga empek-empek kapal selam, dan sekarang ini saya itu lagi bentuk empek-empek lenjernya terlebih dahulu. Untuk cara membuat empek-empek lenjernya sendiri ini tuh menurutku sangat mudah. Pertama-tama kita ambil dulu adonannya, kemudian lanjut adonannya ini kita pulun-pulun di atas talenan seperti ini, kemudian lanjut kita bentuk menjadi empek-empek lenjer dan kemudian kita taruh di atas wadah yang sudah tadi kita siapkan. Oke, empek-empek lenjernya sudah selesai, lanjut kita membuat empek-empek kapal selamnya, dan ini yang menurutku paling susah karena pas kemarin waktu pertama itu saya membuat empek-empek kapal selam itu selalu saja bocor, dan di sini tuh saya mau mencoba kembali membuat empek-empek kapal selam. Tapi alhamdulillah karena berkat kegigihanku buat belajar, alhamdulillah hari ini empek-empek kapal selamku itu bisa jadi, dan alhamdulillah telurnya itu tidak bocor sama sekali. Pokoknya kalau kalian itu mau belajar harus betul-betul cari tahu bagaimana cara membuatnya, karena jujur ini tuh menurutku sangat susah membuat empek-empek kapal selam, tapi hari ini alhamdulillah berhasil. Oh ya, buat kalian yang penasaran bagaimana caraku hari ini membuat empek-empek kapal selamnya, jadi pertama-tama adonannya itu saya bentuk dulu, saya kasih lubang di tengahnya, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Nanti pas saya mau rebus empek-empeknya barulah saya mau isi telur di dalamnya, kemudian pinggirannya itu saya mau rapatkan. Dan singkat cerita sekarang ini semua empek-empeknya itu sudah saya bentuk semua. Ini empek-empek kapal selamnya juga sudah saya isi semua dengan telur. Jadi langsung saja di sini empek-empeknya itu saya mau rebus. Pertama-tama tadi ini saya rebus air dulu sampai mendidih, kemudian setelah mendidih lanjut saya tambahkan minyak sedikit, kemudian lanjut saya masukkan empek-empeknya.
Kita masak empek-empeknya ini sampai benar-benar matang dan juga mengapung seperti ini. Sesekali jangan lupa juga untuk kita aduk-aduk supaya empek-empeknya itu tidak saling melengket. Dan singkat cerita, ini tuh empek-empek dosnya sudah matang sempurna. Jadi langsung saja di sini saya mau angkat. Kemudian lanjut ini empek-empeknya saya mau taruh dulu ke dalam wadah. Kemudian lanjut lagi di sini empek-empeknya itu saya mau dinginkan terlebih dahulu. Untuk mendinginkan empek-empeknya ini di sini saya sudah siapkan ada wadah yang sangat besar. Kemudian lanjut ini empek-empeknya saya mau susun di atas wadahnya ini. Kemudian setelah saya susun, lanjut ini empek-empeknya saya mau dinginkan. Sambil saya tunggu empek-empeknya dingin, di sini saya mau bikin dulu kuah cukonya. Pertama-tama ini saya mau masukkan ada bawang putih dan juga cabai rawit ke dalam blender. Kemudian lanjut ini bumbunya saya mau blender dulu sampai halus. Bumbunya sudah halus, lanjut lagi di sini saya mau iris-iris ada gula merah. Ini gula merahnya saya pakainya sekitar setengah buah. Kemudian setelah saya iris-iris, lanjut ini gula merahnya saya mau masukkan ke dalam panci. Tidak lupa juga ini saya mau tambahkan air. Kita lanjut masak gulanya ini sampai gulanya larut. Kemudian setelah gulanya larut langsung saja saya angkat. Kemudian ini gulanya saya mau saring terlebih dahulu. Soalnya kalau gula merah itu biasanya banyak sekali kotorannya. Kemudian lanjut saya masukkan juga bumbu tadi yang sudah saya blender. Kemudian ini air gulanya saya mau masak kembali. Setelah mendidih kembali, lanjut di sini saya mau tambahkan air asam. Kemudian saya tambahkan juga garam, micin dan juga gula pasir. Lalu di sini saya tambahkan juga cuka. Ini cukanya saya pakai sebanyak 2 sendok makan. Jangan lupa juga kita aduk-aduk dan juga kita koreksi rasanya. Kalau misalnya ada yang kurang boleh banget ditambahkan. Oh ya, karena aku rasa ini kuah cukonya rasanya juga sudah pas. Jadi langsung saja saya mau angkat. Kemudian ini kuah cukonya saya mau saring kembali karena masih banyak sekali juga biji-biji dari cabai rawitnya. Kemudian setelah saya saring, bisa kalian lihat sendiri seperti inilah kuah cuko empek-empekku hari ini. Dan berhubung karena kuah cukonya itu sudah siap, jadi langsung saja di sini saya mau goreng kembali empek-empek tadi yang sudah saya dinginkan. Karena ini juga empek-empeknya sudah dingin, jadi langsung saja di sini saya mau goreng. Yang pertama di sini mau ku goreng itu adalah empek-empek kapal selamnya terlebih dahulu. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng empek-empeknya ini sampai berubah warna kekuningan seperti ini. Kalau sudah berubah warna kekuningan seperti ini, lanjut ini empek-empeknya saya mau angkat. Tidak lupa juga minyaknya itu saya mau tiris terlebih dahulu. Dan singkat cerita, sekarang ini empek-empeknya sudah selesai saya potong-potong. Lanjut saya tambahkan juga timun. Kemudian lanjut ini saya mau siram menggunakan kuah cukonya. Oke mi pada cikadi, karena sekarang ini kita sudah berada di akhir video dan saya juga mau nikmati dulu empek-empeknya. Jadi untuk videoku hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.